Penasaran nggak sih gimana cara keris Jawa itu bisa sampai di negara lain seperti Malaysia, Thailand Selatan, Filipina, dan Brunei? Simak terus video ini sampai selesai agar kamu semua tahu cerita aslinya dan nggak mudah dipengaruhi oleh berita-berita palsu. Halo Sobat Keris dari Nol, hari ini kita bakal tuntas membahas tentang penyebaran budaya keris. Gimana awal mulanya? Jalur-jalur yang dilalui, siapa saja yang berperan, hingga bukti-bukti sejarahnya di berbagai daerah. Yuk kita mulai perjalanan lintas pulau dan negara bareng Pusaka Kebanggaan Nusantara ini. Awal penyebaran dari Jawa ke luar Pulau Jawa. Penyebaran budaya keris dari Pulau Jawa diperkirakan terjadi karena dua hal utama, yaitu ekspansi kekuasaan dan hubungan dagang. Pada abad ke-13, Kerajaan Singosari mengadakan ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Menurut Kitab Negara Kertagama, pada masa itu bala tentara Singasari membawa berbagai jenis dapur keris dan budaya keris ke Sumatera, terutama ke Jambi. Dari sini budaya keris menyebar ke daerah-daerah lain di Sumatera, baik lewat penaklukan maupun lewat jalur perdagangan. Selain itu, penyebaran budaya keris juga terjadi lewat jalur kekuasaan yang berlanjut hingga era Majapahit dan Demak. Misalnya Adipati Unus dari Demak menyerbu Singapura dan daerah sekitarnya, membawa serta budaya keris yang akhirnya berkembang di sana. Jalur dagang, keris menyebar lewat pelabuhan penting. Selain lewat penaklukan, jalur perdagangan jadi kunci utama penyebaran budaya keris keluar Pulau Jawa. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Palembang, Bangkinang, Riau, Sambas, dan Kutai jadi titik temu para pedagang dari berbagai daerah. Orang Bugis dari Sulawesi Selatan juga sering datang ke pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa, membawa serta budaya keris ke kampung halaman mereka. Dari sinilah keris mulai dikenal luas di Sulawesi, Kalimantan, bahkan hingga ke Filipina Selatan dan Sabah, Malaysia. Jalur dagang ini membuat budaya keris nggak cuma jadi milik orang Jawa, tapi juga diterima dan diadaptasi oleh banyak suku dan kerajaan di luar Pulau Jawa. Setiap daerah akhirnya punya gaya, bentuk, dan filosofi keris sendiri, walaupun akarnya tetap dari Jawa. Jalur kekeluargaan dan perkawinan. Keris jadi pusaka antar bangsa. Selain jalur kekuasaan dan dagang, hubungan kekeluargaan dan perkawinan antar bangsa juga sangat penting dalam penyebaran budaya keris. Contohnya, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan sudah mengenal budaya keris sejak abad ke-15. Mereka mengenal keris terutama karena hubungan kekerabatan dan perkawinan yang terjadi antara para bangsawan Banjar dengan keluarga kerajaan Majapahit. Jadi, keris bukan cuma benda pusaka, tapi juga simbol hubungan darah dan persaudaraan antar kerajaan. Dari sinilah keris jadi bagian penting dalam upacara adat, penobatan raja, hingga simbol status sosial di berbagai daerah. Bagaimana proses penyebaran budaya keris? Berdasarkan data di Ensiklopedia Keris, ada 4 jalur utama penyebaran budaya keris dari Pulau Jawa ke luar Jawa. 1. Perang. Ekspansi militer membawa keris ke daerah taklukan. 2. Kekeluargaan. Perkawinan dan hubungan darah antar kerajaan memperkenalkan keris sebagai pusaka keluarga. 3. Perdagangan. Pedagang membawa keris sebagai barang dagangan, cenderamata, atau simbol status. Yang keempat adalah budaya. Adopsi budaya keris oleh masyarakat lokal baik lewat seni, upacara, maupun kepercayaan-kepercayaan. Proses ini membuat budaya keris berkembang pesat dan beradaptasi dengan karakter lokal di berbagai wilayah. Daerah-daerah penyebaran keris dari Sumatera hingga Filipina. Sekarang, mari kita lihat daerah-daerah utama penyebaran budaya keris
berdasarkan peta dan catatan sejarah. 1. Pulau Sumatera. Penyebaran besar-besaran terjadi sejak ekspedisi Pamalayu. Keris dikenal luas di Jambi, Palembang, Bangkinang, Riau, dan Sambas. Di Sumatera, keris jadi simbol status dan pusaka keluarga, bahkan berkembang gaya khas Melayu dan Minangkabau. 2. Pulau Kalimantan. Masyarakat Banjar sudah mengenal budaya keris sejak abad ke-15, terutama lewat hubungan kekerabatan dengan Majapahit. Keris Banjar punya ciri khas pada bentuk bilah dan warangkanya. 3. Pulau Sulawesi. Orang Bugis dan Makassar membawa budaya keris ke daerah Luwu, Bugis dan sekitarnya. Keris Bugis terkenal dengan bentuk bilah yang ramping dan pamor yang khas. 4. Negara Malaysia dan Thailand Selatan. Keris menyebar ke Patani, Champa, dan Semenanjung Malaya, berkembang menjadi keris Melayu dengan ciri khas tersendiri. 5. Negara Filipina Selatan, Sabah, Brunei, dan Sarawak. Budaya keris menyebar lewat jalur pelaut dan pedagang Bugis. Di Sulu dan Mindanao, keris dikenal sebagai kris dan jadi senjata serta simbol status bangsawan lokal. Keris di Asia Tenggara, bukti jejak budaya Nusantara. Penyebaran keris keluar Indonesia membuktikan betapa kuatnya pengaruh budaya Nusantara di Asia Tenggara. Di Kamboja ditemukan relief candi dan arca yang menggambarkan senjata mirip keris. Keris juga ditemukan di Patani, Champa, dan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya, menandakan adanya hubungan kebudayaan dan perdagangan yang erat. Bahkan di beberapa kerajaan di Filipina Selatan, keris menjadi bagian penting dalam upacara adat dan simbol kebesaran raja. Di Brunei dan Sabah, keris juga jadi pusaka keluarga dan bagian dari warisan budaya Melayu. Mengapa keris bisa diterima di banyak daerah? Ada beberapa alasan mengapa keris bisa diterima dan berkembang di luar Pulau Jawa. 1. Karena bentuknya unik dan mudah diadaptasi. Keris bisa dibuat dengan berbagai gaya, pamor, dan ornamen sesuai selera lokal. 2. Sebagai simbol status dan kekuasaan. Di mana-mana keris jadi tanda kehormatan, keberanian, dan legitimasi kekuasaan. 3. Memiliki fungsi spiritual dan magis. Banyak masyarakat percaya keris punya kekuatan gaib, bisa menolak bala, membawa keberuntungan, atau jadi jimat pelindung. 4. Keris mudah dibawa dan diwariskan. Keris relatif kecil, mudah disimpan, dan bisa diwariskan turun-temurun sebagai pusaka keluarga. Bukti-bukti arkeologis dan sejarah penyebaran keris. Bukti penyebaran budaya keris bisa dilihat dari 1. Relief candi. Misalnya di Candi Sukuh, ditemukan relief arca dan panel yang menggambarkan bentuk keris dan adegan-adegan yang berkaitan dengan keris pusaka ini. 2. Penemuan arkeologis. Di berbagai daerah di luar Pulau Jawa, ditemukan bilah keris kuno, warangka, dan ornamen yang menunjukkan pengaruh Jawa dan Majapahit. Yang ketiga adalah catatan sejarah. Kitab Negara Kertagama, Hikayat Raja-Raja Melayu, dan Kronik Kerajaan Champa dan Patani mencatat masuknya budaya keris lewat jalur kekuasaan dan perdagangan. Yang keempat, tradisi lisan dan upacara. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Malaysia, banyak cerita rakyat dan tradisi adat yang melibatkan keris sebagai pusaka sakral. Keris dan identitas budaya lokal. Setiap daerah yang menerima budaya keris akhirnya mengembangkan gaya dan filosofinya sendiri. Keris Melayu lebih ramping, pamornya sederhana, dan warangka cenderung polos.
banyak ditemukan di Sumatera, Malaysia, dan Brunei. Keris Bugis dikenal dengan bilah yang panjang dan ramping, serta pamor yang halus. Keris Bugis jadi simbol keberanian dan status sosial di Sulawesi Selatan. Lalu ada keris Banjar. Biasanya punya bilah tebal, warangka besar, dan ornamen khas Banjar. Sering dipakai dalam upacara adat dan penobatan raja. Selanjutnya ada keris Sulu dan Mindanao, Filipina. Bentuknya lebih besar, dengan ornamen naga atau kepala burung, dan sering dipakai dalam upacara adat serta sebagai senjata perang. Peran Bugis dan Banjar dalam penyebaran keris. Orang Bugis punya peran besar dalam penyebaran budaya keris. Mereka dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang sering mondar-mandir ke pelabuhan penting di Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Filipina. Setiap kali pulang mereka membawa serta keris dan memperkenalkan keris kepada masyarakat lokal. Begitu juga dengan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Hubungan kekerabatan dengan Majapahit membuat mereka jadi salah satu penyebar budaya keris yang paling awal di luar Pulau Jawa. Bahkan hingga kini keris Banjar masih dianggap pusaka penting dalam keluarga bangsawan dan raja-raja lokal. Penyebaran keris di era modern. Di zaman modern, penyebaran budaya keris nggak lagi lewat perang atau perdagangan, tapi lewat koleksi seni, komunitas perkerisan, dan festival budaya. Banyak kolektor dari luar negeri yang tertarik mengkoleksi keris Jawa, Bugis, Melayu, dan keris-keris lainnya. Keris juga sering dipamerkan di museum-museum dunia sebagai contoh seni logam dan warisan budaya Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, komunitas pecinta keris semakin berkembang. Yang terbesar adalah Senapati Nusantara atau Serikat Nasional Pecinta Tosan Aji Nusantara. Banyak anak muda yang mulai belajar tentang filosofi, teknik pembuatan, dan sejarah keris. Bahkan festival-festival keris sering diadakan di Solo, Jogja, atau Surabaya, mempertemukan empu, kolektor, dan masyarakat umum dalam satu ajang budaya. Keris sebagai simbol persatuan dan jembatan budaya. Penyebaran keris membuktikan bahwa budaya Nusantara mampu menjadi jembatan antar bangsa. Lewat keris kita bisa melihat bagaimana hubungan dagang, kekuasaan, dan kekerabatan membentuk identitas bersama di Asia Tenggara. Sehingga keris bukan cuma milik suku Jawa, tapi juga menjadi milik Melayu, Bugis, Banjar, Sulu, dan banyak suku lainnya. Saat ini keris jadi simbol persatuan, keberanian, dan kebanggaan bersama. Setiap bilah keris adalah saksi sejarah perjalanan bangsa dari era kerajaan hingga zaman modern. Fakta menarik dan trivia penyebaran keris. Keris di Thailand Selatan dan Kamboja. Di Patani dan Champa, keris jadi simbol kebesaran raja dan dipakai dalam upacara penobatan. Di Kamboja, relief candi menggambarkan senjata mirip keris, menandakan adanya hubungan budaya sejak abad ke-13. Keris di Filipina Selatan. Keris Sulu dan Mindanao dikenal sebagai senjata utama para datuk dan pejuang lokal. Bahkan ada tradisi duel keris di antara bangsawan Sulu. Keris di Malaysia. Selain jadi pusaka keluarga, keris juga dipakai sebagai bagian dari busana adat Melayu, terutama dalam acara pernikahan dan penobatan sultan. Pusaka dan warisan. Banyak keris yang diwariskan turun-temurun sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan identitas sebuah keluarga. Pelajaran dan penyebaran budaya keris. Dari kisah penyebaran keris, kita belajar bahwa budaya bisa menyatukan,
menginspirasi, dan memperkaya kehidupan banyak bangsa. Keris bukan sekedar benda tajam, tapi juga simbol sejarah, seni, dan spiritualitas yang terus hidup dan berkembang. Itulah perjalanan seru penyebaran budaya keris dari Jawa ke seluruh Nusantara, bahkan hingga ke Asia Tenggara. Keris membuktikan bahwa warisan budaya kita bisa diterima, diadaptasi, dan dibanggakan oleh banyak bangsa. Sebagai generasi muda, ayo kita rawat, pelajari, dan lestarikan keris pusaka, supaya pusaka ini tetap jadi kebanggaan Indonesia dan Asia Tenggara. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka dengan konten budaya seperti ini. Tulis juga di kolom komentar daerah atau kisah penyebaran keris mana yang ingin kamu bahas di episode berikutnya. Salam budaya, salam pusaka Nusantara. Selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.